Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah, Yang Mulia. Bukan, saya nanya dulu, gitu, salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu, Yang Mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain, Yang Mulia. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya, Yang Mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, Yang Mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, Yang Mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir melewat Yosua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, Yang Mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari Yang Mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali. Iya. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Saya melihat beliau menembak ke arah Joshua, Yang Mulia.
Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih Yang Mulia. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya, HS, yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Iya. ambil dari nembak ke punggung Yosua. Joshua? Iya. Kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan Saya kepada tidak Richard? siap. Saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Richard. Kau polisi loh. Siap. Kau polisi, mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Richard. Gitu loh. Kenapa kau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu, peristiwa di Magelang? Kenapa nggak kau cerita perintahnya FS kepada Richard? Bapak, Ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. mohon izin Pak. Waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Richard dipanggil. Nah, kalau polisi kok masih punya, Siap. kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita, kenapa nggak kau ceritakan pada temanmu? Perkara ini diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan tanggal 10 Oktober. Ya, Hakim hanya berwenang menahan 90 hari. ya. Sedangkan perkara ini berarti tanggal 10 Januari atau 9 Januari sudah habis kewenangan hakim. Ya. Kalau ini hanya berdebat dia begitu saja, maka mau tak mau demi hukum terdakwa 5-5-nya harus dibebaskan. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tolong dijawab singkat, Pak. Jadi Bapak belum bisa menyimpulkan sementara bahwa ini pembunuhan berencana atau tidak? Belum bisa? Yang bisa menentukan adalah hakim. Bapak pribadi? Dan saya secara pribadi, kalau melihat ini dari peristiwa Saguling Ya. sampai dengan peristiwa ini direncanakan.